Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya kita akan melihat bagaimana penjelasan dari aliran naturalisme. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seni rupa. Seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan suatu karya yang memiliki suatu bentuk, kualitas yang bisa dirasakan oleh panca indera penglihatan atau peraba, hingga hasil karya tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu pengertian aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah usaha menampilkan suatu objek secara nyata apa yang dilihat sesuai dengan kenyataan. Seni ini dihasilkan benar-benar persis dengan nyata, baik dari segi susunan, perbandingan, tekstur, pewarnaan, dan lainnya, dan dikerjakan secara teliti dan tepat. Selain itu, pergerakan naturalisme ini merupakan suatu wujud pengembangan dari aliran realisme dan naturalisme, hingga pengaruh awal perkembangan yang lebih besar dipengaruhi oleh seniman Inggris yang bernama John Constable, yaitu dalam lukisan pemandangannya. Di dalam aliran seni rupa memiliki beberapa aliran, yaitu aliran naturalisme, realisme, romantisme, impresionisme, ekspresionisme, kubisme, fauvisme, dan yang terakhir adalah aliran dadaisme. Nah, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri aliran naturalisme. Ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dan objek sesuai dengan contoh. Karena aliran naturalisme berusaha untuk menciptakan hasil karya lukisan sesuai dengan alam yang nyata apa yang dilihat. Yang kedua adalah teknik dalam pembuatan menjadi senjata utama, karena setiap seniman pasti memiliki teknik yang berbeda untuk menciptakan hasil lukisan menjadi indah. Yang ketiga adalah tema-tema lukisan yang indah dan murni, hingga hasilnya begitu unik dan terlihat menawan karena ia murni dari hasil objek yang dilihat secara nyata. Selanjutnya, ciri-ciri aliran ini yaitu aliran ini merupakan apresiasi seniman untuk keindahan alam dengan mengangkat tema-tema keindahan sekitar. Karena seniman aliran naturalisme itu begitu tertarik untuk menggambarkan atau menghasilkan suatu karya menggunakan tema-tema keindahan sekitar, yaitu keindahan alam dan lain-lainnya. Yang kelima, ciri-ciri aliran ini yaitu melukis kecantikan atau potret manusia apa adanya tanpa berlebihan. Ia tidak menambahkan atau melebih-lebihkan gambarnya untuk terlihat lebih menarik, akan tetapi gambarnya tetap terlihat begitu indah dan unik karena sesuai dengan porsi dari gambar yang ditampilkan. Yang terakhir adalah memiliki susunan, tekstur, pewarnaan, dan lainnya. Ketepatan pewarnaan, tekstur, dan lain-lain merupakan suatu fondasi utama dalam menghasilkan suatu karya yang menawan hingga diminati oleh banyak orang. Seiring dengan perkembangan waktu sejak tahun 1850 di Prancis berkembang hingga saat ini, maka beberapa teknologi sudah muncul yang dapat membantu untuk menghasilkan suatu karya yang
lebih estetik, yaitu perkembangan adanya teknologi visual dan teknologi pengukuran. Nah, disinilah mulai terjadi perkembangan di seluruh wilayah hingga zaman modern saat ini. Salah satu contoh adanya perkembangan yaitu adanya penggambaran anatomi manusia dan hewan yang diciptakan oleh seniman pada masa itu. Nah, adapun tokoh-tokoh atau seniman yang berkembang pada masa itu adalah yang pertama kita bisa melihat penjelasan di samping video berikut, yaitu John Constable. John Constable ini merupakan seorang seniman yang memiliki pengaruh besar dengan menulis apa yang dilihatnya secara langsung sesuai di sekitarnya. Dari hasil lukisannya itu merupakan sesuai murni dari alam, hingga begitu akurat dan begitu jujur, secara detail ditampilkan dengan berbagai pemandangan alam yang indah seperti terlihatnya pohon-pohon, sungai, dan lain-lainnya, hingga hasil yang ditampilkan begitu estetik. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping berikut ini. Yang kedua adalah seniman kedua itu Thomas Cole. Di sini di mana Thomas Cole semasa mudanya dan tinggal di benua Amerika hingga hasil lukisannya mulai berkembang pada abad ke-19. Ia menggambarkan karyanya berupa pemandangan Eropa ke lingkungan Amerika hingga terlihat begitu unik. Hasil karya yang ditampilkan begitu indah hingga terlihat di gambar bahwa danau-danau, sungai-sungai, terlihat 2 ekor rusa dan di balik hutan menuju senja dengan cahaya menembus langit yang berawan. Inilah hasil karya Thomas Cole yang menampilkan ciri dan tekniknya dalam menggambarkan hasil karya lukisannya. Adapun tokoh ketiga seniman yaitu William Bliss Baker. William Bliss Baker ini adalah salah satu tokoh seniman yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu sejak tahun 1876. Ia merupakan seorang seniman berbakat yang telah menggelar berbagai pameran saat ia masih studi, hingga teknik yang ditampilkan begitu akurat dan banyak menginspirasi hingga kelahiran aliran baru dan banyak memenangkan penghargaan. Karena itulah hasil karya yang ditampilkan begitu menarik pandangan mata orang yang melihatnya. Setiap seorang seniman pasti memiliki keunikan dan masing-masing teknik hingga hasil karyanya tampak begitu menawan dan orang-orang tertarik untuk melihatnya. Kita melangkah ke tokoh keempat adalah Basuki Abdullah. Basuki Abdullah ini menjadi salah satu pelopor terbesar seni rupa di Indonesia. Sejak umur 4 tahun, ia sangat tertarik di bidang seni. Hasil karya yang ditampilkan begitu menarik, indah dan menawan sehingga dapat disukai oleh banyak orang yang melihatnya. Yang kelima adalah Sujono Abdullah. Sujono Abdullah mulai tahun 1911 sampai tahun 1993. Ia merupakan kakak dari pelukis ternama Basuki Abdullah dan tokoh seni patung Trijatha Abdullah. Trijatha Abdullah merupakan adik dari Sujono Abdullah tersebut. Sujono Abdullah memiliki hasil karya berupa lukisan yang mencirikan berbagai panorama Nusantara yang indah. Ia sangat tertarik untuk melukis panorama alam Nusantara yang indah hingga menghasilkan hasil karya yang luar biasa dan begitu disukai banyak orang.